Bisa. Cek cek. Kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan yang kita kenikmatan langkah, kenikmatan usia, kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini, di malam yang berbahagia ini ya. Dan tak lupa juga selawat beriring salam kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita, manusia junjungan alam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita adalah umat yang selalu mendapatkan syafaatnya dan menjadikan umatnya yang tetap istiqomah ya. Bapak-bapak dan para pengurus STM Istiqomah yang saya hormati, sebelumnya saya ingin sampaikan, mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang tergabung dalam keanggotaan STM Istiqomah yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga yang saya hormati para pengurus STM Istiqomah tahap 4 Perumahan Rorinata yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini kita berkumpul, berhimpun di tempat ini dalam rangka yaitu acara laporan pertanggungjawaban pengurus STM Istiqomah. Adapun tertib acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yaitu saya sendiri. Yang kedua kata pengantar. Yang ketiga kata sambutan dari Ketua STM Istiqomah. Yang keempat laporan pertanggungjawaban. Yang kelima kopi break atau musyawarah mufakat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk acara selanjutnya, yaitu kata-kata pengantar dari sebelumnya untuk mendapatkan hikmat dan ridho Allah, dari ridho Allah, marilah kita sebelum acara untuk membacakan Al-Fatihah supaya acara kita ini berjalan hikmat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan pimpin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyambung kata-kata tadi, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu kata-kata pengantar dari Wakil Ketua STM Istiqomah. Di sini akan disampaikan oleh
Abang Anda Muhammad Solihin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para undangan, anggota STM Istiqomah yang kami muliakan. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih telah menghadiri acara pada malam hari ini. Yang mana acara malam hari ini mengenai laporan kepengurusan STM periode 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi Bapak-bapak, kenapa dibuat seperti ini Pak? Karena kan kita pengurus dengan anggota STM ini banyak yang memang belum kenal. Ada yang kadang-kadang sudah lama di tempat belum kenal. Juga anggota STM sendiri kadang mungkin bertanya-tanya, mana sih pengurus-pengurus STM Istiqomah itu? Makanya kita buat bapak-bapak pengurus ini di depan. Jadi supaya kawan-kawan atau bapak-bapak anggota SDM bisa melihat secara langsung. Jadi kalau boleh saya perkenalkan, yang paling pinggir ini adalah wakil bendahara. Yang berikutnya itu Bapak Helmi Lubis, itu selaku sekretaris di STM Istiqomah. Dan yang di sana tidak asing ya, saya rasa kenal semua bapak-bapak ya. Ketua STM kita Bapak Nuralim Hairullah, yang di sana itu bendahara 2, bendahara 1 maksud saya, Tony Saputra, dan yang lain-lain Pak Samsul dan Pak Najri, juga saya sendiri. Jadi Pak, sebenarnya pada malam hari ini temanya itu kita musyawarah yang intinya itu musyawarah tentang apakah kepemimpinan ini mau kita lanjutkan atau memang ada usulan dari bapak-bapak anggota STM Istiqomah pada malam hari ini. Nah, sekaligus pada malam hari ini kita memberikan laporan kinerja STM selama 2 tahun, apa-apa yang sudah dicapai, ya kan? Juga fasilitas-fasilitas apa yang sudah kita siapkan, segala perangkat-perangkat untuk kebutuhan. Karena kita kan mengurusin untuk orang mati nih Pak, mengurusin orang mati. Jadi apa yang kami lakukan ini hanya untuk mempersiapkan ke depannya Pak, ke depan nanti kalau bukan lagi kami yang memimpin. Jadi segala sesuatu yang udah kami siapkan ini, kita bangun pondasinya yang kuat. Kita sarana-sarananya kita bangun. Nah semua ini Pak, pengurus kami semua bersinergi, bekerja sama, saling berbagi, saling menginformasi, tinggalkan ego. Memang ada kadang sedikit pergolakan ya, tapi alhamdulillah kita ini kan sudah tua Pak, bapak anak-anak kita sudah dewasa, jadi harus bisa menyingkirkan ego. Jadi kita menempatkan untuk kepentingan orang banyak. Baik bapak-bapak, tidak banyak yang saya sampaikan, demikianlah sekapur siri ataupun kata pengantar yang sampaikan pada malam hari ini. Inilah Pak kami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seharusnya itu Bapak satu lagi sekretaris 2 itu harus di depan, itu Pak Apan Siregar ya. Oke, demikian saja. Semoga nanti relax aja Pak, relax, santai, kita buat enak. Makanya tadi acara kita musyawarah di coffee break ya. Nanti acara resmi kita kata sambutan dan penyampaian pertanggungjawaban. Baik, terima kasih. Itulah dari saya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Anda Solihin selaku Wakil Ketua STM Istiqomah. Masuklah kita kepada acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua STM Istiqomah tahun 4. Hal ini disampaikan oleh Abang Anda Nuralim Hairullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada semua
yang hadir malam ini. Semenjak berdirinya STM Istiqomah, baru hari ini kita ada ngumpul ya. Dan saya tadi memang gak yakin ya bisa agak lumayan hadirnya, karena di mana-mana di Al-Muhajirin juga saya rapat STM Al-Muhajirin yang hadir nanti cuma 5 orang, 6 orang. Alhamdulillah STM Istiqomah hari ini banyak yang terkendala, tapi banyak juga yang hadir. Ya, mungkin saya juga banyak yang belum kenal ini. Nah, jadi inilah STM Istiqomah, inilah orang-orangnya. Ya, jadi tahun 2018 bulan 7 tanggal 15 tepatnya kita membentuk STM Istiqomah dengan maksud dan tujuan dulu untuk meringankan beban dalam melaksanakan fardu kifayah STM Al-Muhajirin, karena terlalu banyak yang di-cover. Tujuan awalnya itu meringankan beban kinerja mereka. Dan alhamdulillah karena kekompakan kita, saya sangat salut ya, kekompakan seluruh anggota STM dan pengurus STM, kita bisa berdiri sampai 2 tahun sekarang ini ya. Harusnya tanggal 15 kemarin, cuma karena hari kerja kita undur di hari ini. Dan saya orangnya nggak pandai juga bercerita ini, tapi saya bilang apa adanya aja. Di sini kita semuanya masih muda-muda. Saya pun paling baru umurnya 44 tahun. Masalah bidang kayak gini saya belum paham, baru ini belajar. 2 tahun yang lalu keluarga nunjuk saya pun nggak tahu harus buat apa. Tapi saya niatnya hanya saya jalani aja. Ternyata semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Dan di malam ini pas tepatnya 2 tahun kita mengumpulkan semuanya, tujuannya untuk membicarakan kedepannya STM Istiqomah ini gimana, ataukah kita cari pengurus baru atau kita lanjutkan, itu terserah bapak-bapak, karena semuanya kepengurusan ini yang berhak menentukan adalah anggota ya, bukan pengurus STM yang bisa menentukan. Kami tidak, semuanya diserahkan ke anggota ya. Dan dengan berjalannya waktu STM Istiqomah ini memang alhamdulillah hari ini laporannya dari sekretaris, total yang terdaftar di STM Istiqomah itu ada 75 orang ya. 75 orang anggota STM kita yang semuanya tidak warga tahap 4, ada yang tahap 2, ada yang tahap 5, ada yang tahap 7, ada yang tahap 10. Kita welcome aja ya. Yang penting dia warga Rorinata beragama Islam. Ya, jadi kalau dari tahap manapun bisa mengikuti ADRT kita, aturan kita, silakan bergabung, karena niat kita adalah untuk bekerja sama dalam pelaksanaan fardu kifayah. Dan dulu pernah saya sewaktu pemilihan kepengurusan STM Istiqomah di tahun 2018, saya mempunyai program untuk tahun pertama untuk melengkapi fardu kifayah. Alhamdulillah terlaksana. Dan tahun kedua membuat gudang STM, alhamdulillah juga terlaksana. Dan kedepannya saya berpikir dari dulu, bahkan saya sudah sering ungkapkan, STM Istiqomah saya nggak berpikir hanya untuk mengurusi orang yang meninggal. Saya baca riwayat Universitas Al-Hajar yang di Mesir. Dulu hanya sebuah masjid. Sekarang hampir 50% tanah di Mesir itu tanah Al-Hajar. Jadi saya mimpinya ke situ. Walaupun ini kecil, tapi saya berpunya keinginan harusnya kita bisa mendapat manfaat dari STM ini, bukan hanya mengharap kalau meninggal. Nah, jadi situ program-program itu sedang kita pikirkan. Siapapun nanti pengurusnya, mudah-mudahan mempunyai arah yang sama, tidak mengurusi hanya meninggal aja. Karena dia biasanya kalau pengurusi hanya meninggal aja, dia monoton, dia sejajar aja, dia nggak ada mau berpikir ke atas gitu. Pengalaman yang saya lihat seperti itu ya. Mau di kampung saya STM asik begitu aja, mau di sini. Jadi Istiqomah saya mau buat beda. Jadi gimana nanti kita bisa dapat manfaat. Contoh, di sini ada TK. Gimana kalau kedepannya TK itu bisa di bawah naungan STM.
anak-anak kita sekolah tak bayar, bisa contoh kecil kan gitu. Ataupun gimana, ada uang kita banyak, kita ambil ruko, kita sewakan untuk entah apa gitu. Jadi kas itu berjalan, itu mimpi sih. Tapi saya berharap bisa jadi nanti ke depannya. Jadi itulah makanya saya ajak para pengurus, kita harus giat, kita harus beda dari yang lain. Dan luar biasanya, yang paling luar biasa saya harap pengurus ini kompak ya. Jadi di mana-mana organisasi silap berbicara itu biasa, tapi karena di sini kita bisa melihat kekurangan kawan, jangan dibesar-besarin, tapi gimana kita tuh alhamdulillah semuanya aman. Jadi kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi, dan saya berharap sekali, ajukanlah kalau kita memang mampu memimpin, coba ajukan diri kita, karena kita ingin ada perubahan. Kalau memang semuanya juga mengharapkan yang seperti ini formasinya, nggak ada masalah, tapi lebih baiknya kalau ada formasi baru, itu harapan saya ya. Jadi mungkin itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Anda Nur Alim Ainullah selaku Ketua STM Istiqomah Tahap 4. Masuklah kita ke cara berikutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban STM Istiqomah Tahap 4. Hal ini disampaikan oleh sekretaris langsung, sekretaris STM Istiqomah, yaitu Abang Anda Adian Helmi Lubis. Kepada Abang Anda, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para anggota STM Istiqomah yang sudah sudi datang untuk memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Ketua STM Istiqomah beserta jajarannya. Sekarang saya bacakan laporan pertanggungjawaban pengurus STM Istiqomah Roring 4 periode pertama tahun 2018 tahun 2020. Mukaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana masih memberi nikmat iman, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan rezeki. Semoga kita semua selalu tetap dalam perlindungannya. Amin. Pertama-tama dan yang utama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota STM Istiqomah, warga tahap 4 dan sekitarnya, atas kepercayaan yang memberi mandat kepada kami dalam mengemban tugas sosial kemanusiaan yang terbentuk dalam suatu struktur organisasi, yaitu STM Istiqomah. Dalam kesempatan ini, pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil yang tergabung dalam kepengurusan STM Istiqomah tahap 4 atas waktu, tenaga, serta pikiran dalam mengemban tugas yang diberikan selama masa bakti 2 tahun terhitung mulai tanggal 15 Juli tahun 2018 sampai dengan 15 Juli tahun 2020. Dalam kurun waktu yang diberikan kepada kami, mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kesilapan, serta pelayanan fardu kifayah yang mungkin dikatakan belum sempurna. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota STM Istiqomah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan apabila kami masih diberi kepercayaan dalam kepengurusan, semoga ini menjadi suatu pembelajaran bagi kami ke depannya untuk lebih baik lagi. Kinerja dan pencapaian. 1 Romawi, kinerja. Dalam melaksanakan tugas, seluruh personil yang tergabung dalam kepengurusan diwajibkan untuk selalu bertanggung jawab
atas tugas yang telah diberikan untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain, dan selalu mengutamakan kepentingan STM Istiqomah di atas kepentingan yang lain. Dan anggota diwajibkan untuk bertakziah apabila ada anggota STM Istiqomah yang mendapat kemalangan, dan menyarankan untuk selalu tertib administrasi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai anggota. 2 Romawi pencapaian. 1. Dalam kurun waktu 2 tahun berdirinya STM Istiqomah telah memiliki jumlah anggota sebanyak 75 orang terdaftar, 65 orang yang aktif, dan selebihnya ada yang pindah rumah. Poin 2. Di bulan April tahun 2019, STM Istiqomah telah bermitra dan bergabung dalam BPPI atau Badan Pengelola Perkuburan Islam Mahla 4 Pemko Medan, dan jumlah anggota yang terdaftar dan ikut bergabung sebanyak 36 orang anggota. Poin ketiga. Di bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2020, STM Istiqomah telah mendirikan sebuah bangunan gudang berukuran 3 kali 4,5 meter yang berlokasi di ujung Blok H. Sumber dana pembangunan diambil dari kas STM dan sumbangan dari para donatur. Adapun fungsinya sebagai tempat penyimpanan barang-barang inventaris STM Istiqomah. Poin 4. Pada Lebaran di tahun 2020, STM Istiqomah memberikan bantuan berupa 10 kg beras dan kain sarung kepada Bilal Mayit laki-laki dan perempuan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian atas keikhlasan serta kerjasama sebagai mitra kerja STM Istiqomah. Barang-barang inventaris STM Istiqomah Perintah tahap 4 periode pertama tahun 2018-2020. 1. Gudang STM ukuran 3 kali 4,5 meter. Kedua, teratak ukuran 5 kali 7 meter. 3. Kursi plastik 72 buah atau 6 lusin Pak ya. 4. Becak motor. 5. Tenda pemandian jenazah 1 unit. 6. Meja pemandian jenazah 1 unit. 7. Tong pemandian jenazah ada 2 buah. 8. Kayu plastik 2 buah. 9. Kain penutup atas pemandian 1 buah. 10. Kain penutup keliling ada 1 buah. 11. Kain rubi-rubi ada 1 buah. Ke-12 kain panjang ada 3 buah. Ke-13 kain tapir ada 1 buah. Ke-14 bendera STM ada 4 buah. Ke-15 tenda besi lipat ada 1 unit. 16 tangga kayu ada 1 unit. Yang ke-17 pompa ban ada 1 unit. 18 speaker aktif ada 1 unit. 19 bola lampu gantung Hanox 1 unit. 20 lampu panjang ada 2 buah. Dan yang terakhir nomor 21 box plastik besar ada 1 buah. Selanjutnya pemberian santunan kemalangan. Penerima bantuan santunan kemalangan dalam kurun waktu 2 tahun berdirinya STM Istiqomah berjumlah 9 orang ahli musibah, yaitu pertama, mertua saudara Gunawan, nomor anggota 442. Yang kedua, ayah saudara Bambang Sulistyo, nomor anggota 435. Yang ketiga, ibunda saudara Muhammad Jumri, nomor anggota 416. Yang keempat, ibunda saudara Karman, nomor anggota 447. Yang kelima, ibunda saudara Ismail Kurnia Rambi, nomor anggota 409. Yang keenam, ayah saudara Eko Susanto, nomor anggota 426. Ketujuh, ayah saudara Tony Saputra, nomor anggota 403. Kedelapan, ibunda saudara Bambang Herawan, nomor anggota 436. Dan yang terakhir ke-9, ayah saudara Suryanto, nomor anggota 417. Masuk ke berikutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan di tahun 2018 kita tidak memiliki saldo awal. Kita memiliki di tahun 2018 kita mendapat penerimaan masukan sebesar
8.681.500 dan pengeluaran kita 5.796.500. Saldo akhir 2.885.000. Masuk kita ke tahun 2019, kita mempunyai saldo awal 2.885.000. Penerimaan di tahun 2019 13.560.000. Pengeluaran 13.028.500. Saldo akhir di tahun 2019 3.416.500. Masuk kita ke tahun 2020, saldo awal kita 3.416.500. Penerimaan 18.776.500. Pengeluaran 19.415.500. Saldo akhir sampai dengan tanggal 15 Juli tahun 2020 sebesar 2.777.500 rupiah. Itu yang siap dibacakan tanda Minggu 19 Juli tahun 2020, dibuat dan ditangani oleh Ketua Nur Alim Hairullah, Wakil Ketua Muhammad Solihin, Sekretaris 1 Adian Helmi Lubis, Sekretaris 2 Apan Kurniawan Sregar, Bendahara 1 Tony Saputra, Bendahara 2 Kukun Atman Ujaya, Seksi Humas Umar Adil Tanjung SH, Seksi Perlengkapan Samsul Baki. Demikianlah laporan pertanggungjawaban telah kami sampaikan kepada Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abang Anda Helmi Lubis selaku Sekretaris STM Istiqomah Tampan. Masuklah kita kepada acara berikutnya, yaitu acara yang terakhir, yaitu Kopi Break. Kopi Break ini kita acara rileks, bebas, yaitu tentang musyawarah untuk mufakat. Artinya di sini bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang tergabung dalam keanggotaan STM Istiqomah boleh bertanya kepada pengurus, baik itu sifatnya masukan ataupun sifatnya ada yang kurang berkenan kira-kira selama ini, boleh bertanya ya, nanti akan dijawab. Dan boleh juga ada inovasi-inovasi, masukan-masukan dari bapak-bapak, karena kita tidak tahu bapak-bapak ini mungkin pikirannya ada yang lain dan selama ini tidak tersampaikan. Jadi malam ini kita berhimpun boleh memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun untuk STM yang kita cinta ini. Jadi saya lempar kepada bapak-bapak ini yang mau bertanya atau yang sifatnya sekali lagi yang mau memberikan masukan kepada bapak-bapak, silakan dengan secara hormat dan terbuka secara umum. Silakan bapak-bapak. Ini masuk acara kita publik, acara santai. Apa? Ya, sembari kita makan yang telah disediakan ala kadarnya, minum juga ala kadarnya. Bapak-bapak kalau ingin bertanya sekali lagi kami persilakan. Yang sifatnya membangun dan sifatnya unak-unak ya, yang selama ini mungkin tidak tersampaikan, kami persilakan sekali lagi kepada bapak-bapak yang tergabung dalam keanggotaan STM Istiqomah. Silakan Pak, kesempatan mungkin tidak datang dua kali.
Yang mau bicara tolong pakai mic ya Pak. Gayo. Hah? Ah, ya silakan kepada Bang, saya kenalin orangnya, Bang Agus H20 kalau disebut. Silakan Bang. Tes. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus, domisili di A20. Jadi terima kasih atas laporan yang telah disampaikan dari jajaran pengurus STM Istiqomah. Luar biasa pencapaiannya selama 2 tahun ini. Jadi mendengarkannya tadi, terima kasih juga sudah diundang di acara malam hari ini. Mendengar dari semua laporan tadi itu sungguh luar biasa, apresiasi besar. Apalagi tadi disampaikan banyak mimpi-mimpi yang mungkin akan dilaksanakan gitu. Jadi mungkin kalau saya memberi kesempatan untuk bisa mimpi-mimpi tadi. Jadi karena ini pertanggungjawaban kepengurusan yang saat ini, saya berharap bisa dilanjutin sama bapak-bapak yang di depan itu untuk bisa merealisasikan apa yang tadi dimimpiin, mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Cuman ini tadi ada selentingan di sebelah saya. Ada nggak kira-kira mungkin satu fitur ya, tambahan mungkin STM itu memberi fasilitas pinjaman. Gak berani ngomong, jadi saya sampaikan. Ya mana tahu bermanfaat, apalagi di situasi sekarang seperti ini, COVID ini dengan penghasilan tak menentu gitu kan. Cuman ya karena kita basisnya agama ya mungkin tidak dengan bahasa bunga-bungaan gitu. Ya, itu ada usulan dari sebelah saya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Anda Agus H20 tadi. Sifatnya dia bertanya ya Bang ya. Kira-kira boleh nggak? Kira-kira begitu ya Bang ya. Boleh nggak kalau sifatnya fitur tadi seperti pinjaman kepada anggota, ya, kepada Ketua STM silakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, pertanyaannya bagus. Memang semua sekarang kesulitannya, semuanya lagi ketakutan sama COVID-19. Kita nggak tahu bentuknya kayak mana itu COVID-19. Cuman kok takut, kali lebih takut kita dari Allah jadinya ya. Jadi saya sedikit info, coba kita lebih kuatkan iman kita, ketakwaan kita sama Allah ya. Jadi jangan pernah kita dibodoh-bodohin dengan COVID-19. Memang ada virus itu ada karena izin Allah. Yang menciptakan virus itu Allah. Jadi kita harus kembali ke Allah. Itu menurut saya. Dan untuk masalah pinjaman, memang saya berpikir seperti itu. Cuman dengan keadaan sekarang belum bisa terrealisasi. Mungkin kedepannya kita ada satu sub dari STM yang membidangi kesejahteraan. Nah, jadi di situ ada kita alokasikan dana khusus menangani kesejahteraan. Contohnya, Bapak punya usaha apa ini? Ya udah kita kasih waktu tak setahun ini pakai modal, nanti setelah setahun nanti teman yang lain, jadi bergilir. Rencana saya seperti itu, tapi dengan keadaan ekonomi dan kas sekarang ini itu belum bisa terlaksana.
kedepannya memang saya ingin STM ini dari kita untuk kita. Nah, makanya saya kemarin ada instruksi sama semua pengurus mulai bulan Juli pengeluaran piring. Ya, memang program kemarin saya ada ngomong kita harus siapkan peralatan, contohnya piring kita 200 piece, tangkir, jadi seluruh anggota STM kalau ada pesta, ada apa, sudah nggak perlu pinjam-pinjam sewa-sewa tempat lain. Itu cuman setelah saya pikir-pikir dengan keadaan COVID-19 dan masa sekarang ini, saya instruksikan jangan ada keluaran biaya lagi. Jadi iuran-iuran itu tolong disimpan dulu. Siapa tahu memang ada yang urgent bisa kita rapatkan kembali. Harus seperti apa? Ya. Dan saya dalam kepengurusan saya tidak dia baku ya. Istilahnya ini uang produk IPA ya tetap berbeda. Saya nggak kayak gitu. Nah, kalau sistem saya, Bapak percaya dengan saya akan kelola dengan baik. Dan kalau saya salah, saya juga siap ditegur, bahkan langsung diberhentikan juga. Ya, jadi itu jawaban saya. Kedepannya memang ada rencana mau buat anak usaha Istiqomah itu contoh untuk kesejahteraan dan alokasi dana dari situ, dan itu digunakan untuk kita gantian contohnya kalau dananya kurang ada. Tapi ada juga kemungkinan begini, seandainya Bapak punya deposit banyak di rumah, Pak ini saya mau bantu STM dulu untuk pakai dana saya kasih, siapa tahu anggota yang butuh lebih bagus, pahalanya itu luar biasa. Gak salah, kita menerima. Seperti buat gudang ini, saya kemarin tuh coba tahun ini kita hanya buat fondasi. Saya hanya bilang gitu. Ternyata karena niat kita tulus, tiba-tiba datang ke rumah ini dari saya 2 juta. Saya di kantor cerita-cerita, oh ya, ini dari saya 1,5 juta. Saya nggak nyangka bisa 3 bulan selesai. Ini seperti ini juga mungkin kan kita nggak tahu nih, Bapak punya simpanan di bank aja nggak tahu apa kan, bagus dikelola STM bermanfaat bisa jadi, tapi dengan catatan kita tidak menggunakan riba atau bunga. Bapak kasih 1 juta kembali ke Bapak 1 juta, ke anggota kita 1 juta tetap kembali 1 juta. Kalau prinsip saya seperti itu, jangan 1.000 perak pun kita mengambil keuntungan. Ya, jadi itu kalau ada anggota kita STM ini yang betul-betul ingin seperti itu nggak salah. Dan untuk yang itu jawabannya tetap kita belum ada dana untuk ke situ. Kedepannya memang sudah kita akan buat seperti itu, yaitu ada badan untuk mengurusi kesejahteraan anggota. Istilah akan kita muat program-programnya untuk membuat, bisa dibilang kayak gimana ya, di situ kayak kalau dibilang koperasi nanti susah, tapi di situ adalah kesejahteraan aja kita buat. Mungkin itu untuk sementara ini jawaban dari saya, dan saya berharap ada lagi masukan-masukan yang lain. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari jawabannya mungkin bisa mewakili dari pertanyaan tadi. Dan saya lempar kembali kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang tergabung dalam keanggotaan STM Istiqomah yang ingin bertanya kepada pengurus yang ada di depan ini, atau bisa juga memberikan masukan untuk perkembangan STM Istiqomah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Silakan kepada bapak-bapak. Kita santai saja malam ini. Gak usah terlalu tegang-tegang. Bukan orang lain, hanya orang-orang di Rorinata tempat nih juga kan. Ada Pak Amran, kira-kira Pak? Ya, baik, saya bantu moderator ya. Silakan. Jadi bapak-bapak, ini kan kita judulnya tadi pertanggungjawaban sudah selesai. Jadi di undangan itu kan ada musyawarah. Ya. Cobalah bapak-bapak di depan kami ini mungkin saling memberikan apa ya,
masukan di antara kawan-kawan. Nanti kalau bisa ada yang mewakili menyampaikan apakah kita perlu membuat pemilihan kembali yang baru, ataukah mau dilanjutkan dulu, atau bagaimana, atau meminta. Ini kan sekarang sudah 2 periode, apakah periodenya mau ditambah? Nah itu nanti salah satu dari bapak-bapak kalau bisa nanti mewakili sebagai juru bicara menyampaikan lah, supaya acara kita ini selesai. Nah sekarang begini Pak, adanya kami di sini ini kan karena bapak-bapak di depan. Nah jadi kami ada karena ada bapak-bapak di depan. Kalau untuk apa kita jadi pengurus kalau tidak punya anggota kan gitu. Jadi kalaupun nanti yang disampaikan tadi ini semua ini kan sebagai pertanggungjawaban awal. Untuk selanjutnya nanti itu pun kita akan minta dari anggota musyawarah dulu. Enggak semena-mena kita langsung mengambil keputusan, tidak seperti itu. Jadi kami mohonlah bapak kalau bisa dibuat santai aja Pak, sambil ngopi, sambil itu ada kita sedikit snack-snack kan. Nah ini pun biayanya dari kas kita kok Pak, jangan takut-takut Pak, dihabiskan aja Pak. Jadi terus bapak-bapak mungkin bertanya kenapa ada kamera di sini. Bukan untuk pamer-pameran Pak, karena ada kawan-kawan kita yang kerjanya malam. Jadi pingin hadir. Jadi dia bagaimana caranya? Udah nanti saya share sistem siaran langsung. Jadi ini sekarang kita live Pak, ini langsung dari Facebook. Jadi kawan-kawan yang kerja malam itu sudah menyaksikan karena tadi sudah pesan. Bisa Pak Soin, bisa nanti kita buat. Jadi untuk bapak-bapak mungkin yang memiliki akun media sosial, itu STM Istiqomah ada Pak. Halaman namanya, halaman STM Istiqomah. Itu bukan grup Pak. Bapak cukup like, ikuti segala berita, update apapun pembangunan gudang, semua kegiatan pengurusan STM Istiqomah, baik ada yang meninggal, ada kegiatan, Bapak bisa lihat di situ, ada filenya. Baru di dalam halaman Istiqomah itu di Facebook halaman tadi ada grup Pak. Kalau mau bergabung ada grupnya. Juga di YouTube juga ada. Tetap judulnya STM Istiqomah. Kalau Bapak buka GPS pun, kalau Bapak buka GPS mau pulang ke Rorinata, Bapak buka STM Istiqomah itu tertuju ke rumah Bapak Najri Pak. Karena dulu sekretariat kita di situ, di Blok H. Berapa itu? Blok H nomor 16, bukan dulu dan sekarang juga Pak ya. Iya, jadi masih di situ juga. Kalau mau buka GPS, jadi kita memang sengaja mempersiapkan ini sebaik-baiknya karena nanti generasi kita itu Pak, generasi yang pemikirannya lebih canggih daripada kita Pak. Sekarang udah masuk zaman IT ya kan. Jadi mungkin nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan lebih hebat lagi mereka Pak. Nah, termasuk nanti cita-cita yang disampaikan oleh Pak Alim tadi bisa tercapai, bisa saja. Ada potensi Pak, di gudang kita ini ada potensi. Kalau Bapak nanti mau pulang bisa cek di belakang kita ini ada tali air. Ada tali air bisa kita buatkan keramba ikan lele, bisa, kenapa nggak bisa? Nah, kalau kita mau sekarang nanti kembalikan ke anggota STM Istiqomah. Ikan Pak, nanti kalau ikan mahal kan, mau dikonsumsi sendiri juga boleh, mau dikonsumsi ini jadi bisa manfaatkan Pak. Airnya mengalir terus tidak putus. Itu bukan sungai Pak, tali air irigasi. Apabila nanti tidak ada lagi sawah di sana, mungkin ditutup jadi parit musuh, kan gitu. Lain kalau sungai Pak, ini sekali lagi irigasi. Jadi gitu Pak ya, pengairan sawah. Cobalah Pak, kita santai relax. Nah, walaupun saya sambil berbicara, Bapak sudah bisa memulai apa usulan apa yang mau disampaikan. Mungkin ada ide. Nah, nanti baru satu orang dari Bapak sebagai juru bicara menyampaikan contoh misalnya. Ya sudah Pak, tahun ini kami ingin bisa kan. Saya kan bukan maksudnya saya berharap tidak sih. Mungkin kami ingin dilanjutkan dulu Pak 1 tahun ini. Nah, gitu. Jadi Pak, kalau tidak ada pertanggungjawaban kan rasanya lucu. Kita ada organisasi yang Bapak tiap bulan bayar. Ini uangnya kemana sih? Jadi itu. Dan Bapak tidak usah malu-malu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan karena gudang yang kita bangun ini uang Bapak juga, bukan uang siapa-siapa, hanya sebagian dari donatur dari kas kita. Tadi kan sudah disampaikan sama Pak Lubis kan, ada kas kita sampai 19 juta, 13 juta. Jadi itu ada realisasinya Pak, realisasinya itu kan yang sekarang kita miliki Pak, gudang-gudang ini untuk penyimpanan barang, untuk segala macam. Nah, kalau masalah meninggal dunia kita tadi sudah bekerja sama dengan PPPI
Nah, nanti masalah dari BPPI meninggal itu ambulan disediakan, karena disediakan. Tukang cangkol sudah siap. Kita kalau ada yang meninggal tinggal telepon. Nanti bagian Pak Alim telepon pengurus sana, bagian Pak Lubis administrasi, bagian yang ada di sini nanti kawan-kawan yang mengurusi perdu kifayah. Ya. Pokoknya kita kalau untuk mengatasi kemalangan, insya Allah selama sudah 2 kali yang ada di sini ya. Nah, bahkan yang kita kuburkan itu orang dari luar lagi Pak, karena minta tolong. Nah, tapi tidak mengurangi kas kita, tapi kerja sosial ya. Ketika kita, karena kan mungkin nggak kita kubur nanti bau busuk kan Pak, begitu. Yang penting kita kasih kemudahan-kemudahan kepada mereka yang kemalangan, itu Pak ya. Kalau yang satu lagi Pak Rambi ya, ibundanya ya, yang sudah kita tangani Pak. Yang intinya di sini kita tidak menelantarkan anggota STM Istiqomah. Kita tetap tadi disampaikan membantu kinerja muhajirin. Nah, kalau muhajirin semua yang mengcover ini kan kasihan juga, terlalu besar. Apalagi kita tahu ya, muhajirin kadang ada sedikit polemik ya kan, kita tahu ya sudah. Bukan berarti kita ini tandingan, tidak. Kita tetap koordinasi sama muhajirin, saling bantu juga. Jadi tidak ada rival-rival, tidak ada. Karena masjid kita juga ke sana. Gitu, Pak. Saya rasa itu saja. Coba Pak, silakan Pak Kutu mungkin, Bang Karman, Pak Musa, Pak Roni. Coba Pak, saling Bang Amran, Pak Suryanto, coba lah Pak, di kursinya dihadapkan, mungkin ada yang mau disampaikan. Bincang-bincang malam lah ya Bang ya. Biar acara kita ini kita tutup, apa kemauan dari anggota pada malam hari ini? Apakah mau kita lanjutkan atau mau kita ganti? Otomatis kita butuh waktu kan, kalau ganti kan kita harus persiapkan lagi acara pergantian kalau misalnya nggak putus pada malam hari ini. Nah, begitu Pak, silakan Pak, kami kasih waktu 20 menit cukup Pak ya, 20 menit ya, kita coffee break ya, 20 menit kami cukup waktu. Nanti setelah itu kami minta salah satu dari anggota STM memberikan keputusannya, simpulannya. Oke, demikian Pak Moderator, silakan Tuhan yang boleh tambah. Silakan Pak. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, ada keluhan masalah di organisasi STM, masalah kutipan atau bagaimana, atau yang lain-lain, tolong disampaikan untuk perubahan kita semua, untuk perubahan STM Istiqomah menjadi yang lebih baik lagi. Gimana Pak Arman? Ada yang mau bertanya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya STM di Rurdata 4, kawan-kawan semua pada setuju dengan pengurusan ini. Kita lanjutkan. Bagaimana kawan? Untuk membersihkan waktu kita lanjutkan aja pengurusan STM ini sampai periode berikutnya. Ya udah, kita lanjutkan sampai periode berikutnya Pak. Ya. Oke, terima kasih kepada Bang Ari tentang periode kepengurusan. Maaf sekali kepada Bapak-Bapak ya. Nampaknya saya ulangi sekali lagi. Suara belum bulat sepenuhnya.
Sekali lagi, suara belum bulat sepenuhnya karena ya waktu masih berjalan. Waktu masih berjalan, ada diberikan waktu 20 menit tadi. Maaf dari ketika saya lihat belum sepenuhnya. Kalau begitu niat tulus, kita gaungkan sama-sama, ya kan? Ya Pak ya? Ya. Atau nanti bisa juga dalam tempo 5 menit, ada yang juga berubah, kita nggak tahu ya. Mana tahu? Sambil minum, sambil makan, kita pikir-pikir kembali. Ada yang mau bertanya? Silakan kepada Bang Apan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator Nazril yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbicara, mengusulkan ya. Tadi saya tangkap dari saudara ketua, saya apresiasi pada ketua dan pengurus karena mimpinya begitu baik ke depan demi kemajuan STM Istiqomah. Harapan saya di sini sebagai pengurus sekaligus anggota ya, agar kiranya STM seperti yang dimimpikan saudara ketua Nur Alim. Jadi di sini saya usul ada seperti saya pernah adopsi ya di Jawa ya, ada namanya Masjid Jogokarian ya. Jadi di sana STM itu sangat maju. Ada hotel, ada usaha kuliner, banyaklah yang terbaik di Nusantara. Jadi di sana ada ATM beras ya untuk saudara tetangga kita ya, sembako pinjaman. Kalau seandainya putus di tengah jalan ya mungkin mau minjam takut riba kan, jadi STM itu menyiapkan sembako untuk pinjaman, jadi diganti. Jadi ada lagi yang putus di jalan bisa nyambung lagi, jadi kita membantu juga sama anggota STM. Jadi yang bentuknya itu pokok. Jadi itu yang saya usulkan sebagai mimpi dari STM ini. Jadi sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara Aban Siregar. Pertanyaannya seperti yang diungkapkan tadi, kalau saya tangkap sebenarnya kurang lebih seperti pertanyaan yang pertama tadi. Tapi alangkah baiknya dijawab oleh pengurus STM Istiqomah. Silakan yang mau menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sepertinya sama ya, pokoknya sama, membantu anggota. Ya, saya rasa itu program ke depan, insya Allah bisa terlaksana kalau kita kompak dan kita betul-betul saling bekerja sama. Dan saya rasa untuk mempersingkat waktu, tadi Pak Ashari Harahap mengatakan pengurusan yang ini dilanjutkan. Dan kalau memang anggota semua setuju, sekarang ditanya pengurusnya bersedia apa tidak, kan begitu Pak ya. Karena beban untuk mengurus STM ini bukan enak Pak. Saya sendiri betul-betul harus belajar untuk memimpin. Yang biasanya saya dipimpin, sekarang belajar memimpin STM. Walaupun ini STM, tapi saya memegang tanggung jawab yang besar. Kenapa? Masalah Pak Duki Paya ini tidak main-main Pak.
Jadi betul-betul luar biasa. Dan saya di STM ini untuk masalah fardu kifayah kebetulan ada wakil ketua Pak Solihin, saya serahkan ke Pak Solihin untuk urusan fardu kifayah karena lebih paham tentang itu. Kalau saya sih kurang paham, tapi tetap saya mau belajar. Dan untuk mempersingkat waktu, saya sendiri bertanya, apakah memang sudah bulat keputusannya semuanya bahasanya kepengurusan ini akan dilanjutkan? Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya tanya ke pengurus apakah bersedia untuk memegang amanah ini untuk 2 tahun ke depan, dari hari ini sampai tanggal 15 Juli 2022 berartinya ya. Apakah para pengurus bersedia? Kalau memang bersedia, otomatis kita nanti memang jawabannya belum kompak ya, bersedia apa tidak nanti diulang lagi sama moderator. Dan di sini sekedar info, program yang sedang berjalan di STM Istiqomah itu adalah kurban. Dan insya Allah STM Istiqomah sebetulnya ini yang kedua, tapi karena kemarin masih ada silang pendapat, ini harus perwiritan yang pegang, ini harus STM yang pegang, tapi kita ngambil jalan tengah, pegang sama-sama. Dan untuk tahun ini mutlak dipegang STM Istiqomah untuk kurban. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini kita masih membuka kesempatan bagi yang ingin berkorban ya. Dan saat ini data yang saya terima dari panitia kurban itu ada 2 lembu dan insya Allah 3 kambing. Dan itu seperti tahun kemarin kita akan kapor tahap 4 dan tahap 5. Kalau kita kapor tahap 4 dan tahap 5 ya. Dan insya Allah itu akan terlaksana dengan kerjasama. Dan tetap kita buka sampai tanggal 25 ini. Apabila ada yang mau mendaftar berkurban, satu bagiannya itu 2 juta Pak, baik lembu ataupun kambing ya, 2 juta rupiah. Dan mungkin itu informasi dari saya. Dan pendaftaran terakhir kurban dan penyetorannya terakhir kali itu hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, karena kita akan survei kembali. Memang kemarin sudah kita DP sekitar 10 juta Pak ya, jadi kita akan datang lagi memastikan keadaan hewan kurban kita sehat. Jadi hari 26 Ahad kita akan kunjungan kedua. Selalu kita buat seperti itu supaya memastikan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Mungkin itu sekedar infonya. Dan alhamdulillah saya sangat banyak berterima kasih kepercayaan STM tetap mempercayakan kepada pengurus lama untuk melanjutkan kepengurusan STM ini. Dan insya Allah seluruh pengurus harusnya sih tetap solid ya. Dan saya berharap sekali kedepannya kita lebih baik lagi. Dan untuk 2 tahun kebelakang ini memang alhamdulillah tidak ada masalah yang terlalu pelik sih. Masalah angsuran kayaknya kita di Ronata ini kita paling mahal 10.000 katanya kan. Tapi saya pikir-pikir 10.000 itu untuk sekarang ini rokok saya aja, seandainya saya ngerokok itu udah di atas 20.000. 10.000 per bulan, rokok 1 hari 30.000, kita nggak keberatan. 10.000. Jadi kalau nanti kedepannya aturan hari ini dikasih kotak infak ini kok nggak ada ya. Kedepannya kalau memang kita ada kelebihan rezeki mau berimpak, silakan kasihkan aja ke bagian pengutip. Itu dananya itu nanti kedepannya kita kumpul untuk kesejahteraan anggota. Nah, itu mungkin caranya seperti bisa. Mungkin ada lebih 20.000 saya kasih infak lah untuk STM, bisa. STM tidak menolak infak ya. Dan saya infokan kali, kalau udah masuk ke STM, saya harap Anda semua setuju bahasanya itu dikelola STM. Nah, dan saya berpikir begini, kalau memang memungkinkan dengan keadaan sekarang ini ada pemasukan, kita akan bantu. Kita lihat kondisi. Kemarin saya dapat info, sempat saya tanya ke Najib, coba dari info itu ada orang katanya lumpuh, katanya warga tahap 4. Apakah dia tergabung di STM apa tidak? Coba lihat. Nah, jadi ternyata bukan tahap 4, katanya di tahap sana. Karena infonya anaknya masih kecil, sering jumpa di masjid, bapaknya lumpuh, stroke. Jadi kita kalau bisa
walaupun kita belum bisa kasih materi, kita datang untuk memberi semangat. Itu maksud saya. Jadi kemarin Pak Najir saya coba cari info apakah itu tahap 4 atau bukan, ataupun anggota kita. Nyata enggak. Jadi saya berharap seperti itulah kita. Ada orang yang lagi musibah, tolonglah kita agak peduli sedikit lah. Memang kita semua sibuk, Pak. Betul-betul sibuk, kita capek di sana, ditekan atasan, di jalan ada macet, sampai di sini suruh ngumpul lagi karena ada kemalangan. Tolonglah, suatu saat kita mengalami itu, orang juga merasakan seperti itu. Jadi kita harus luangkan waktu untuk ke situ. Ya, jadi itu memang harus, nampaknya sepele masalah fardu kifayah ini. Datang kita ke situ udah dapat 1 kirot kita kan, sampai ke tanah wakaf 2 kirot kita, seperti 2 gunung kita dapat pahalanya, Pak. Itu dia ya, jadi baru kita jarang mereka kita ketahui itu ya. Kalau paham Bapak itu macamnya beda-beda nggak apa-apa, kita silaturahmi, datang saja, menyenang, istilahnya memberi semangat untuk yang ahli musibah ya. Jadi itu aja. Dan saya berharap seluruh anggota SM Istiqomah itu tergabung di BPPI, Pak, karena masalah tanah wakaf ini yang paling rumit, Pak. Anggota SM Istiqomah itu udah 36 yang masuk BPPI. Jadi nanti kita kebingungan, karena saya hanya keluarkan contohnya, maafnya saya meninggal, saya aja saya bilang ya, kalau nanti yang lain mungkin bingung. Saya meninggal, saya pesan sama pengurus, saya mau dikubur di tanah kelahiran saya di Siantar, contoh kan. Sedangkan fardu kifayah dikeluarkan contoh 1,5 juta, ambulan 3 juta, saya tanggung sendiri kan sisanya. Itu yang saya takutkan. Kalau kita tergabung di BPPI dan sudah itu kan sudah aman, kita tinggal duduk manis saja, fardu kita ya kita selesaikan. Tapi kalau enggak ada, seperti kejadian yang kita bantu semalam kan, sana ditolak, sini tolak, sini tolak. Dan itu tantangan pertama sama kita, bukan anggota kita tapi kita urus dan kita masukkan ke BPPI walaupun dia kena biaya. Itu pasti ada resiko, namanya dia tidak peduli dengan organisasi yang ada. Jadi saya harap sekali seluruh anggota SM Istiqomah itu terdaftar lah. Murah sekali, Pak, 1 keluarga 100.000, 1 kakak, dan uang kebersihan 1 tahun cuma 25.000, Pak. Apabila tidak dibayar 25.000 itu selama 1 tahun, itu kita dikeluarkan dari keanggotaan. Jadi cuma 25.000 uang perawatan. Dari sana seperti makam pahlawan, Pak, kita tidak boleh bangun, mereka tentukan semuanya sama. Nah, jadi tertib, jadi nggak ada yang orang kaya pakai seng, nggak ada, semuanya batu nisan aja. Ada blok-bloknya, jadi sangat tertib. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi setiap anggota kalau memang udah ada, terserah. Kalau saya sendiri 2, Pak, suka maju sih, saya terdaftar tanah wakafnya di BPPI juga saya terdaftar. Kalau bisa di mana-mana, jadi nanti bisa pilih kan, oh saya di sini kan gitu, Pak. Jadi itu sebagai informasi aja. Mungkin itu aja dari saya karena sudah malam juga, kita akan percepat. Jadi saya kembalikan lagi kepada Saudara Najril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara singkat berarti saya mewakili dari bapak-bapak yang hadir malam hari ini. Setuju bapak-bapak ya, bahwa pengurus STM yang sekarang ini untuk melanjutkan kepengurusan berikutnya. Begitu bapak-bapak ya, setuju ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dari itu pengurus yang sekarang untuk mungkin nanti berembuk di belakang atau gimana ya, apakah nanti ada perubahan atau masih sekarang ini. Mudah-mudahan, minta saya secara pribadi sebenarnya tetap yang ini juga, tidak ada perubahan. Baik, acara kita selanjutnya. Kurban. Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan tadi selesai yang bertanya dan ada juga yang menjawab. Mudah-mudahan jawaban itu mewakili kita semua, dan harapan kita semua STM Istiqomah tahap 4 yang kita naungi ini menjadi STM yang berinovasi, berkembang menjadi yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menutup acara,
tak elok rasanya kalau saya tidak terpantun. Biasanya begitu di mana-mana saya bawa acara begitu, ya. Kalau orang Melayu bilang kalau Tuhan memberi kerja, jangan lupa memberi upah. Kalau tuan-tuan ini sukses di luar sana, jangan lupa STM Istiqomah, ya. Baik. Untuk menutup acara, kalau Tuhan pergi ke Tanjung Pura, jangan lupa membawa Bang Solihin. Kalau ada kata-kata yang membuat hati terluka, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih. Oke Bapak, acara kita selesai Pak ya. Jadi kita tidak melarang kalau Bapak ada yang ingin mendahului untuk pulang. Tapi di sini ada acara tambahan. Ini saya pribadi tadi saya bilang sama Pak Nadrin, karena kan tadi ada disinggung sama ketua masalah kurban istiqomah. Jadi kurban istiqomah ini sudah ada catatannya yang berkurban Pak. Jadi saya ingatkan kembali pembayaran terakhir di kurban istiqomah ini Pak tanggal 25 Juli. Karena nanti tanggal 26 Juli kami dari panitia itu akan menuju ke tempat pembelian sapi atau lembu. Kan ada yang 3 lembu yang 3 kambing yang belum kita beli Pak. Kalau yang 2 lembu itu sudah kita panjar. Nah, jadi nanti kalau bapak-bapak yang ingin, mungkin ada yang ingin ikut juga survei sana boleh Pak, nggak dilarang Pak. Tapi ya bawa kendaraan sendiri. Kalau nggak muat ya, kan gitu. Kita bawa kendaraan roda 4 memang kalau muat. Kalau nggak muat silakan kalau mau pakai roda 2. Kita sama-sama menyaksikan. Karena di STM Istiqomah ini Pak, pembelian lembu tidak ada komisi-komisian Pak. Kita kerja sama-sama. Jadi harga kita buat ke lembu. Jadi lebih lumayan gitu Pak. Kalau kita ngambil Istiqomah komisi lagi nanti dikurangi lagi sama mereka. Pasti begitu biasanya agen. Jadi kita tidak ada mengambil komisi, kita lillahi ta'ala supaya hasil lembunya bisa luar biasa. Jadi itu Pak, nanti pada saat pelaksanaan tanggal 31 Juli ya. 31 Juli Pak. Itu nanti yang bertindak eksekusi atau yang bagian pemberedelan daging itu semua yang tergabung di dalam panitia kurban ya Pak. Nah, panitia kurban itu harus datang Pak. Nah, teknis masalah tentang pemotongan nanti, siapa yang datang duluan 7 orang, di situ kita akadkan ini lembunya supaya tidak jadi silang pendapat. Kalau dulu kan sudah ditentukan berubah. Nah, ini sekarang kita buat supaya jangan berubah di tempat. Jadi biar segera cepat itu Pak, nggak menunggu-nunggu. Begitu ada 7 orang diangkatkan, namanya simbolan-simbolan ini lembunya, potong. Nah, mungkin kalau dulu ada kesalahan sedikit lah ya kan, begitu. Nah, yang ketiga, tolong Pak, itu kan kita ada WhatsApp grup kurbannya, ya kan. Tolong yang punya peralatannya diupload, jadi kita bisa menghitung alat-alat apa yang sudah dimiliki. Ada yang bawa misalnya mungkin golok, ada bawa mungkin telenan lagi ya. Semalam telenan dari Bapak Ari sudah menghibahkan telenan dari Pemkot Medan ya Pak. Itu ada 8 buah. Karena Pak ini telenan ini kalau banyak itu kita cepat siap Pak. Karena banyak kalau kadang-kadang kebiasaan di panitia kurban ini banyak panitianya karena tidak ada telenan, parang dipegang-pegang aja Pak, nggak ada lapaknya gitu loh, memang potong. Jadi lama. Jadi kita banyakin itu telenan biar masing-masing bisa membantu gitu. Jadi nanti teknis di lapangan bukan saya Pak ya, saya hanya ketuanya saja. Nanti teknis di lapangan pelaksanaan saya sendiri pun tunduk sama panitia eksekusi. Jadi itu kebetulan Pak Dian lagi masuk malam ya. Nah, jadi kita memang kita biasakan bekerja menurut bidangnya masing-masing supaya jangan campur aduk. Jadi nanti kalau Bapak tahu saya panitia, jangan tanya saya Pak kalau udah di lapangan eksekusi Pak ya. Ada petugasnya nanti berabe kalau tanya saya. Jadi ada petugasnya nanti, jadi petugas eksekusinya ada kepalanya nanti dibagi tim-timnya Pak. Oke ya Pak, begitu nanti selesai sholat Idul Adha segeralah Pak datang supaya pemotongan cepat kita laksanakan karena ini kan cuma 2 lembu. Nah, kemarin 3 lembu 3 kambing aja kita itu jam 1 siang udah selesai Pak. Nah ini kan lebih sedikit, mudah-mudahan lebih cepat. Ya kita juga tidak menutup kemungkinan kalau ada kawan-kawan yang ingin kurban yang tadinya
mungkin masih ragu-ragu atau mungkin tidak mengerti STM Istiqomah ini kurbannya gimana kan gitu kan. Sebenarnya kita kurban Pak sudah bergulir terus, mulai dari lorong Bang Alim, terus gabung ke Mari, terus ke Perwiritan Istiqomah. Nah sekarang ini murni STM Istiqomah yang mengadakan. Jadi segala sesuatunya kami pengurus juga membicarakannya. Jadi mohon ya Pak ya, jangan lupa nanti harus punya peralatan. Apabila nanti ada yang tidak bisa hadir pada saat kurban, tolonglah kalau ada wakilnya diwakilkan. Nah, begitu Pak. Lokasi tempat Pak? Lokasi tempat kurban. Lokasi kurban kita di sini Pak, di gudang STM Istiqomah. Jadi nanti sini tiang ini kita gunakan untuk menjatuhkan lembu. Nanti di sini tempat apa namanya ya, penjagalan ya, apa namanya, penyembelihan di sini Pak nih. Jadi langsung ngalir ke karet, darahnya nanti disiram pakai air. Jadi nanti fokus kita untuk menetel daging itu di situ Pak. Nah di lorong ini. Oke ya Bapak-bapak dipahami ya. Mohon kerjasamanya supaya kurban kita ini lancar. Mana tahu nanti tahun depan salah satu di antara bapak-bapak ini kan ditunjuk jadi ketua. Jadi kita terus Pak begitu berganti supaya ada gilirannya. Atas nama STM Istiqomah mungkin nanti tahun depan Pak Musa ketua panitianya, Pak Amran misalnya, ya kan? Supaya kita belajar leadership ya kan, belajar berpimpin Pak. Jadi hal-hal kecil menjadi besar gitu. Saya rasa itu aja tambahan. Kalau bapak-bapak ingin berkurban silakan hubungi Sekretariat Istiqomah atau jumpai langsung ketua STM atau saya, atau ada bapak-bapak di depan ini bisa silakan dikonfirmasi. Kalau masalah pembayaran ada nomor rekening yang kita taruh di situ. Terus jika tidak menjadi kurban itu duitnya tidak bisa ditarik ya Pak ya. Itu dilanjutkan ke tahun depan. Nah, masalah sekarang daftar tahun depan. Jadi nggak boleh ditarik, bisa dilanjutkan ke tahun depan. Jadi dikumpul macam tahun lalu juga ada seperti itu Pak. Jadi dilanjutkan tahun depan. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi sekarang sudah 17 orang yang sudah positif untuk berkurban. Insya Allah sukses acaranya. Demikian aja Pak tambahan dari saya. Jadi nanti selanjutnya koordinasinya di WA aja kawan-kawan yang kurban. Demikian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum bapak-bapak meninggalkan tempat ini, saya berharap pengurus berjabat tanganlah dulu dengan keanggotaan STM ini untuk menerapkan silaturahmi lagi kita yang sebelum meninggalkan tempat ini. Jadi biar itu dia maksud saya, bersalaman ya. Ini ada kamera. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan sampai di rumah kita sehat-sehat. Lanjutkan dulu. Nampaklah muka aku nanti aku. Terima kasih banyak. Nah, ini ketuanya nih. per bulan. Ini ada Gojek Grab, lebih murah lagi. Pateni. Oh iya. Ya, selesai.